manggilnya Bapak ya. Bapak apa Mas? Bapak ya, aku nyeluk Mbak, kan mahasiswa Mas Yan. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, saya benar. Kita mulai dari awal ya Mas ya. Oke. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya baik Bapak. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Marginia Diah Dialoka dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan mewawancarai Bapak dengan Bapak siapa? Nama Bapak Ilham Nur Latif. Oh iya, baik. Untuk Bapak Ilham Nur Latif, bisa perkenalkan diri dahulu. Oke, nama saya Ilham Nur Latif. Saya mengajar di SMPN Negeri 1 Gudang, Tulungagung, dengan mengampu mata pelajaran IPS. Seperti itu. Oke. Ya, Oh. baik. Ya, baik Bapak atas perkenalannya. Nah, kan Bapak Latif ini kan sekarang menjadi guru IPS ya di SMN 1 Gondang ya tadi ya Pak ya. Nah, Ya, kira-kira sebelumnya Bapak ini dulu jurusan mana nih kuliahnya dari universitas mana, jurusan apa? saya dulu kuliah di Universitas Negeri Malang dengan jurusan pendidikan IPS. Ya, baik. Seperti itu. Oh ya, baik Bapak boleh langsung pertanyaannya kan? Oke, silakan. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, untuk Bapak Ilham Nur Latif ini, Bapak, selama Bapak melakukan proses pembelajaran IPS di SMN 1 Gondang ini, Bapak ini menggunakan media apa ya? Untuk yang pertama, yang paling pokok itu menggunakan buku paket. Ya. Terus yang kedua ada peta, ada atlas, dan yang ketiga ada globe. Ada ada globe. Seperti itu. Pada global. Yang saya gunakan selama ini itu untuk media pembelajarannya, untuk Oh, menunjang supaya siswa itu paham akan materi yang saya berikan. baik. Lalu dari media pembelajaran ini ya Pak ya, misalkan tadi Bapak menyebutkan bahwa Bapak ini pakai buku paket, pakai global, pakai atlas. Nah, menurut Bapak ini yang apa ya, yang paling sering digunakan untuk diajarkan mahasiswa itu apa ya Pak ya? Atau buku paket, global, atau dari Oh atlas? ya, itu untuk pegangan yang utama buku paket karena di SMPN 1 Gudang itu gimana ya? 50%-nya itu masih saat pembelajaran itu gimana ya? Seperti metode tradisional. Jadi metode tradisional itu kita membaca buku paket, kemudian seperti ini, metode ceramah, seperti itu, metode tradisional itu. Jadi gurunya menjelaskan, terus siswanya menyimak dari buku paket, kemudian gurunya menulis materi di papan tulis, dan siswanya itu mencatat apa yang ditulis guru di papan tulis, seperti itu. Baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk materi apa namanya, seperti wilayah-wilayah itu Bapak sering menggunakan yang namanya peta supaya siswa itu tahu, oh ini wilayah misal Jawa Barat, oh di sebelah sini, misalnya di Pulau Jawa sebelah paling kiri, seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, gimana? Iya, baik bisa dipahami. Untuk metode yang global tadi, apa apa sering digunakan Bapak untuk sekarang? Kalau Globo itu ya seperti peta itu tadi, saat menjelaskan tentang suatu wilayah saja. Jadi kalau tidak sedang menjelaskan materi tentang
wilayah atau negara mana gitu, ya global itu tidak digunakan. Gitu. Jadi apa itu menyesuaikan materi yang sedang diajarkan seperti itu. Nah, gitu. Nah, berarti dari semua media pembelajaran tadi menurut Bapak itu penting semua ya, Pak ya? Oh ya, media pembelajaran itu penting ya di sini. Perannya itu sangat penting untuk apa? Untuk menunjang supaya siswa itu lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau siswa itu hanya mencatat dan membaca itu menurut saya itu masih kurang. Nah, perlu adanya media pembelajaran seperti peta, atlas, atau globe. Supaya apa? Supaya siswa itu tahu, oh seperti ini bentuknya, seperti ini gambarannya, seperti itu. Jadi siswa itu lebih mudah paham akan materi kalau ada media pembelajarannya. Seperti itu. Nah, Oke, ada baik. lagi? Ya, eh, baik Bapak untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa efektif nih menurut Bapak Ilham ini dan apa kendala yang Bapak gunakan yang Bapak gunakan selama Bapak mengajar di instansi tersebut di SMP ya Pak ya? Oke. Oh ya, di SMP 1 Gundang. Oke, Iya. untuk keefektifannya, media pembelajaran ini sangat efektif ya jika menggunakan media pembelajaran karena siswa bisa langsung mengamati objek materi Iya. melalui media pembelajaran. Jadi siswa itu bisa langsung melihat, misalnya gini, beberapa siswa disuruh maju, suruh Bapak beri soal mana negara Amerika seperti itu. Terus siswanya menunjukkan gambar. Di sini Pak, tepatnya Amerika itu seperti itu. Nah, itu contohnya. Itu contoh keefektifan dari media pembelajaran. Nah, untuk kendalanya terkadang itu kan media pembelajaran itu kan kita pinjam ke sekolah ya. Ada difasilitasi, disediakan media pembelajaran. Nah, terkadang media pembelajarannya itu sudah kemakan usia. Jadi Oh, ada misalnya peta. Peta itu kalau sudah lama itu misal tulisannya buram atau gambarnya itu ketetesan air dan akhirnya peta tersebut itu kurang jelas. Jadi siswa itu gimana ya? Kurang bisa memahami seperti itu. Itu salah satu contoh kendala yang Bapak hadapi ketika menggunakan media pembelajaran atlas di sekolah. Seperti itu. oh ya. Oke. Berarti dari kendala Bapak ini ya apa ya Pak ya? Ini ya tergantung fasilitas dari sekolahnya ya Pak ya. Mungkin kalau dari Iya, fasilitas tergantung. sudah bagus, jadi mungkin kendalanya bisa diminimalisir lah ya Pak ya. Ya, kalau dari Bapak sendiri mungkin bisa lah. Lebih simpel gitu. Oke. Oh ya baik-baik. Untuk pertanyaan selanjutnya kan di sini gini ya Pak ya. Kan melihat dari perkembangan teknologi selama ini ya Pak ya, kan yang semakin canggih kan. Kan Ya, banyak banyak banget media yang digunakan sekarang itu kayak semacam handphone atau mungkin tablet gitu kan. Nah, tapi nih kan Bapak kan ya, nggak semua murid ini kan punya media pembelajaran apa ya, misal HP atau apalah kayak Android, tablet gitu. Nah, untuk Bapak sendiri nih, bagaimana seharusnya Bapak sebagai guru IPS ini dalam mengembangkan media pembelajaran tersebut? gini ya. Untuk media pembelajarannya itu ya, oh gini. Di sekolah itu sudah di sekolah saya di SMPN 1 Gundang itu Iya, di setiap kelas itu sudah bisa mengakses yang namanya WiFi. Dan siswa itu sekarang itu tidak jarang sekali, mungkin sebagian besar itu sudah memiliki HP ya. iya, Jadi mereka itu dengan mudah mencari media pembelajaran lewat HP mereka. Ya terkadang Bapak itu mengajar itu soalnya atau mencari materi atau contoh materinya itu dari HP. Nah, mereka bisa menggunakan
layanan WiFi yang disediakan oleh sekolah untuk mengakses materi pembelajaran atau media pembelajaran. Seperti itu. Jadi di SMPN 1 Gundang itu sekarang sudah dipermudah untuk siswa dengan disediakan WiFi, sehingga siswa itu dengan mudah mencari materi di HP mereka lewat HP. Mereka mencari materi di Google. Seperti itu. Oh, seperti itu. Baik. Bapak Ya. untuk selain pakai Google, Bapak apakah pakai Quizizz, apa ya, semacam pembelajaran itu loh Pak, yang Quizizz, Kahoot, atau mungkin Oh, Quiz. Quizizz itu. Bapak pakai apa enggak, Pak? Ya, Mbak pernah pakai ya. Quizizz. Oh, Jadi Quiz. Quizizz itu sangat simpel ya, terutama untuk ulangan harian. Jadi siswa itu langsung Bapak beri soal lewat Quizizz, Bapak kasih linknya itu disebarkan lewat WhatsApp grup kelas, WhatsApp grup kelas. Habis itu mereka akses, kemudian langsung mereka kerjakan. Bapak beri waktu, kemudian selanjutnya setelah mereka selesai, mereka langsung dapat melihat nilai yang mereka kerjakan. Nah, kalau mereka mengerjakannya dengan baik dan benar, maka nilainya baik. Kalau masih kurang, ya Bapak mengadakan remedi. Bapak beri tugas lagi, juga melalui Quizizz tersebut. Seperti itu. Pernah, cuma tidak selalu. Oh Gitu. ya, selalu. Eh, Mungkin menurut Bapak ini memilih satu media pembelajaran Quizizz ini, apakah karena Quizizz ini memiliki apa ya, konten yang menarik, memiliki gambar yang menarik, atau video animasi yang mungkin menarik anak-anak untuk lebih apa ya, lebih semangat mengerjakan ujian gitu Pak? Menurut Bapak bagaimana? Untuk menurut saya ya, Quizizz ini sangat simpel dan cepat. Ya, memang menarik melalui konten-kontennya itu yang tersedia di aplikasi di Quizizz tersebut, sehingga siswa itu juga tertarik. Bahkan ada siswa Bapak itu yang, Pak, kalau ulangan pakai Quizizz saja, supaya lebih mudah, juga nilainya langsung kelihatan. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi dengan Quizizz ini eh, apa penilaian Bapak juga cepat. Jadi setelah nilainya muncul, kemudian direkap di aplikasi Excel dengan cepat. Seperti itu. Jadi pekerjaan Bapak dalam mengurus nilai anak-anak itu lebih cepat apabila menggunakan aplikasi Quizizz ini. Seperti itu. Ya, berarti benar apa kata Bapak ya, berarti lebih simpel aja ya Pak. Oh ya, seperti Nah, itu. baik. Oke, ada lagi? Oh ya, kan jika kita melihat pada zaman ini kan sudah banyak kan ya Pak ya, aplikasi yang sudah menyediakan platform untuk Ya, memudahkan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, menurut Bapak ini, apakah ya. apa ya, apa aplikasi yang paling mudah digunakan dan apakah aplikasi tersebut lebih efektif dibandingkan dengan Bapak ini menjelaskan tadi yang dimaksud Bapak menjelaskan ini dengan metode ceramah. Berarti kayak menjelaskan materinya gitu. Gitu. Jadi gini, sebenarnya banyak sekali media pembelajaran di zaman sekarang ya, di era sekarang itu. Kadang Bapak menggunakan khusus itu untuk media pembelajaran saat ulangan harian. Iya. Untuk dulu saat Corona, itu Bapak menggunakan Google Form. Oke. Kemudian saat materi untuk absen, terus penyampaian materi seperti itu, dan untuk pengumpulan tugas. Terus ada lagi menggunakan Google Classroom. Nah, Google Classroom ini juga simple menurut Bapak, dan juga Google Classroom ini sudah terkelompok-kelompok gitu. Jadi kalau kita upload misal Januari tanggal sekian, misal tanggal 2, terus tanggal 4, tanggal 5, tanggal 10, itu sudah tersusun dengan rapi. Jadi tidak kalau dicatat di buku catatan itu kan bisa hilang. Kalau di Google Classroom itu insya Allah tidak hilang. Nah, seperti itu. Jadi
menggunakan platform-platform media pembelajaran sekarang ini di era sekarang ini sangat mudah ya. Jika kita terus berkembang, berinovasi menggunakan media platform media pembelajaran yang sekarang ini seperti itu. Jadi media pembelajaran jika kita mau berinovasi itu akan jauh lebih mudah dibandingkan zaman-zaman dulu yang masih menggunakan metode ceramah atau tulis tangan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi media pembelajaran sekarang ini di era sekarang ini mempermudah siswa dan guru dalam proses belajar mengajar seperti itu. Oke, ada lagi? Nah, baik. Satu pertanyaan lagi nih, Bapak. Nah, menurut Bapak Ya, ini, apa rekomendasi Bapak sendiri, Bapak Ilham ini, untuk guru-guru IPS dalam pengembangan media pembelajaran untuk kedepannya? oke. Sesuai dengan pengalaman Bapak dulu kuliah ya. Ini Bapak samakan aja ya. Iya. Soalnya dulu itu waktu kuliah itu pembelajaran menurut saya sangat mudah. Seperti ini ya, Bapak jelaskan. Untuk inovasi media pembelajaran itu yang pertama saran aja ya. Yang pertama untuk fasilitasnya. Di sekolah itu sebaiknya di setiap kelas itu ada yang namanya proyektor. Nah, pengalaman Bapak, kalau kita menjelaskan ke siswa lewat PowerPoint, terus langsung terhubung dengan proyektor, nah siswa itu akan lebih mudah memahami. Nah, untuk kendalanya ya saat menulis, karena saya laki-laki, mungkin tulisan saya tidak begitu bagus. Nah, untuk mempermudah itu, jadi kita sebaiknya menggunakan proyektor seperti itu. Di setiap kelas itu sebaiknya ada. Supaya apa? Supaya siswa itu lebih mudah dalam mempelajari materi yang ada. Terus bisa jadi kalau tadi media pembelajaran seperti peta atau atlas, kalau lewat proyektor kan dari gurunya sendiri yang mencari. Nah, kemudian dihubungkan dengan proyektor tersebut kan ditayangkan. Nah, Iya. karena menggunakan proyektor, jadi gambarnya itu lebih jelas. Kalau proyektor kan bisa di zoom. Nah, jadi siswa itu lebih paham. Oh, di sini tepatnya negara A, B, C seperti itu. Terus yang kedua, karena di era sekarang ini teknologi for apa? For 4.0. Nah, kan sudah maju. Jadi baiknya dari guru sendiri itu mau berinovasi, mau berkembang lebih baik lagi dengan mengikuti teknologi sekarang ini dengan cara yaitu tadi menggunakan media pembelajaran lewat platform Google. Bisa Google Classroom atau Google Form atau lewat Quizzes. Itu sebenarnya kalau mau mempelajari itu mudah dan lebih praktis menurut Bapak. Karena apa? Kalau misalnya contohnya itu dari Quizzes atau Google Form, itu sekali mereka tekan selesai atau submit kalau di Google Form, itu nilainya langsung terekam di Excel. Nah, dari Excel itu tinggal copy paste, kemudian disusun rapi menjadi sebuah nilai di Excel. Nah, itu akan lebih mudah untuk mencatat nilai. Beda dengan yang dulu waktu Bapak masih sekolah di SMP atau SMA itu masih menggunakan manual. Jadi terkesan waktunya yang digunakan itu lebih lama dibandingkan dengan sekarang yang menggunakan Google Form atau Excel itu lebih cepat. Seperti itu. Jadi lebih praktis dengan menggunakan media pembelajaran seperti itu. Oke, gimana? Udah. Jadi kesimpulan Bapak ini rekomendasi untuk pembelajaran IPS ke depannya ini apa ya?
untuk menyediakan ini berarti setiap sekolah atau lebih tepatnya setiap kelas ini harus disediakan eh, apa? Disediakan Proyektor. proyektor. Nah, ya disediakan Ya, proyektor, terus apa ya? Guru-guru ini tiap tahun atau tiap tahun pelajaran harus berinovasi sendiri gitu ya, Pak ya. Harus kreatif. ya untuk meningkatkan Ya. harus kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran seperti itu. Nah, nah mungkin kiranya cukup segitu aja, Pak, pertanyaan dari saya. Mungkin Ya, Bapaknya atau mungkin ada pesan dan kesan untuk saya atau bagaimana? untuk Mbaknya semangat belajar. Kuliah sehabis kuliah itu bukan akhir, tapi awal masuk ke dunia nyata. Seperti itu. Sudah, terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ilham Nur Latif ini. Ya, Ya, ya sebelumnya mohon maaf ya Pak ya mengganggu waktunya. Nah, ya, enggak apa-apa. iya. Saya ucapkan terima kasih ya Pak, ya Bapak ya. Semoga Ya, Bapak sehat selalu. sama-sama. Ya, jaga kesehatannya ya Pak ya. Amin. Ya, amin. Ya, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.